Oke, selamat sore. Kita akan membahas santai mengenai koin PP untuk sore ini. Yang bosen ya jangan nonton. Saya itu bahas PP sampai selesai, sampai finish, sampai final, sampai cuan semua, tidak akan mundur. Kita yang bagus terbaik saat ini PP. Mau mana lagi? Yang terbaik yang akan menduduki kandidat seperti Shiba dan Doge dulu, itu kandidatnya hanya PP sesuai dengan fundamennya, nggak ada yang lain. Koin siren kemarin jadi tai toh ya. Mohon maaf kalau yang bosen. Saya sampai selesai bahas PP. Setelah cuan semua, kalian cuan semua, kaya semua dari PP, baru saya akan ganti koin lain. Walaupun saya tetap sampaikan BTC ETH akan lebih baik. Ini game, kita merasakan cuan di tahun 2024 ya. Terima kasih Bapak Reno dari Jambe, tadi udah banyak komen ke saya. Dia orang lama yang sudah merasakan cuan di tahun 2024. Dia rungkat di Randa katanya. Kalau Mas Bro nggak rungkat di Randa, hanya ketipu aja. Begini Pak Reno ini orang lama, dulu juga di grup. Dia seorang Jawa, tapi kelihatannya dia itu tinggal di Jambe kalau nggak salah. Kalau salah mohon maaf ya Pak Reno. Itu dia di Jambe kalau nggak salah. Itu pernah minta surat pindah karena mau menikah dengan orang sana. Minta surat pindah, kemudian di grup saya ada orang yang memang ahli bikin surat-surat pindah dengan online, itu dibikinkan surat pindah, kemudian dia menikah di sana sama janda, katanya rungkat. Itu dia sempat membeli mobil Brio, punya uang miliaran, nggak tahu dapat randanya randa gimana. Kalau bisa sih randa yang ceremati. Adik saya cocok sekali dapat randa yang baik sekali, tapi memang ceremati. Ya itulah untung-untungan, tapi nggak semua orang begitu juga. Randa yang cerai hidup juga yang baik banyak ya saya rasa, tapi memang disarankan yang cerai mati kalau bisa ya. Mas Bro aja nggak dapat yang cerai mati. Banyak yang cerai mati di Perunas sini, tapi kan sudah tua-tua. Udah jompo ya. Oke, saya bahas PP. PP saat ini sudah embung turun, embung. Kalau orang Betawi embung. Saya itu bahasa apa aja dikit-dikit bisa. Makassar, apa kareba? Kalau Batak sih bisanya horas dua. Bahasa Batak itu saya susah. Itu kalau ngomong kebercek banget. Ya, kalau Sunda, Jawa, Makassar, Padang itu masih gampang. Alalamu timbo. Kanien. Tuh bahasa Padang. Kalau bahasa Bugis juga gampang. Yang susah itu Batak kalau saya. Bener Batak. Kalau kamu kayak berkutat gitu ya cepet banget ya. Saya betul-betul KO bahasa Batak, nggak ngerti. Padahal di sini juga banyak orang Batak, tiap hari dengar orang Batak tapi nggak nyambung. Kalau Padang, Sulawesi itu masih gampang ya, beda-beda tipis. Kalau dengan bahasa Indo ya bisa kita ngolah gitu loh, tahu. Oke, PP itu kandidat masih terbaik sayangku, pujaanku, cintaku. Nggak mungkin juga Mas Bro hidup sendirian. Itu lagu tuh ya, itu lagunya enak juga itu. Sayangku, pujaanku, mana mungkin aku hidup sendirian, begitu lagunya. Oke ya, ini masuk ke 0,05 satwe saja, satwe. Tapi demand di bawah banyak banget. Banyak yang serok di harga murah dan dilirik institusi juga. Pokoknya PP ini saat ini yang terbaik. Kita sabar menunggu, semua menunggu BTCD. BTCD-nya aja masih di atas, arahnya ke bawah. Saya rasa bantingan BTCD nanti kalau udah ngebanting ke bawah, FOMO euforia, BTC-nya nggak naik-naik, stagnan di situ. Akhirnya cari keuntungan yang lebih jos ya, itu masuk ke altcoin season, itu bisa terjadi. Ya saya akan kasih info fakta meme coin saat ini yang terjadi. Ada 4 fakta meme coin kripto tahun 2026 yang akan mengarah ke bull run dimulai. Apakah April? Ya ini kan April masih tanggal 2. Ya tenang aja, ada 4 fakta meme coin kripto tahun 2026. Apakah ini meme coin season akan terjadi? Infonya seperti itu. Karena apa? Pasar kripto khususnya sektor meme coin menunjukkan pelemahan signifikan. Harga terendah sepanjang masa di awal tahun 2026
kapitalisasi pasar meme coin dilaporkan turun drastis, sementara partisipasi investor dan dominasi di pasar altcoin ikut menyusut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting, apakah musim meme coin akan segera terjadi karena ini harga terendah yang waktunya diinformasikan sudah dekat. Akan tetapi kalian tetap Dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan, bisa membeli mendadak. Mas Bro selalu ingatkan Dior dan tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Mas Bro hanya memberikan info sebatas yang Mas Bro tahu. Oke ya, paham ya? Itu. Yang pertama adalah kapitalisasi meme coin turun sampai 612 triliun sepanjang sejarah. Harga sangat kendor, sangat di bawah. Inilah saatnya orang cerdas untuk masuk. Jangan menghujat, jangan ketika naik nanti terbang FOMO euforia masuk, salah besar. Kondisi turun begini, di sosmed semua mengatakan kripto hancur, memblendoware, pokoknya negatif sekali. Disinilah orang cerdas masuk kripto. Bukan berarti nanti ketika orang ngarit, orang ngawon bebek, semua tukang ojek membicarakan BTC lagi terbang 2,1 miliar, disitulah harusnya untuk TP. Kebalikannya ya. Total kapitalisasi pasar meme coin saat ini berada di kisaran 36 miliar dolar atau sekitar 612,1 triliun. Wah, liun-liunan ya. Penurunan ini mencerminkan tekanan jual yang terjadi secara luas hampir di seluruh kategori meme coin sepanjang tahun berjalan. Bahkan sebagian besar subsektor mencatatkan performa negatif sejak awal tahun. Inilah saat akan bull. Beberapa kategori meme coin mengalami penurunan cukup tajam, menunjukkan lemahnya minat pasar terhadap aset spekulatif ini. Berikut gambaran penurunan AI meme token turun sekitar 46%, meme coin bertema anjing dan Elon Musk turun 28-30%, kategori prop dan komunitas tertentu turun 19-20%. Berarti penurunan paling sedikit adalah kategori prop, paling dikit berarti PP. The prop punya PP. Kondisi ini menandakan bahwa pasar kripto mulai beralih dari aset berisiko tinggi ke instrumen yang lebih stabil. 2. Dominasi meme coin di pasar cryptocurrency menyusut. Ini negatif ya. Kalau negatif jadinya akan positif. Plus kali plus min kali min jadi plus. Aneh kan? Min kali min jadi plus. Coba kalian cerna. Logikanya di mana? Yang ahli matematika, logiknya di mana? Logikanya di mana? Masuk nggak otak kalian, ilmu kalian, batin kalian sampai mencerna min kali min jadi plus? Yang hebat komen untuk memberikan penjelasan orang-orang awam di kolom komentar. Min kali min jadi plus. Uraikan penjelasan yang gamblang, yang jelas supaya diterima di kalangan bawah. Min kali min jadi plus. Bukan hanya min kali min plus secara hitung-hitungan matematika tanpa ada penjelasan yang jelas. Saya rasa anak-anak sekolah bingung. Jelaskan, oke? Kolom komentar kalian bisa komen. Dominasi meme coin dalam pasar altcoin juga mengalami penurunan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Data menunjukkan bahwa dominasi turun ke 0,042 pada Februari menjadi 0,034 pada Maret. Ini menunjukkan adanya rotasi modal ke aset kripto lain yang dinilai lebih memiliki fundamen kuat. Tapi jangan ditelan mentah-mentah. Ini turun pada masuk USDT. BTCD-nya akan turun, BTC-nya juga turun. Masuk stablecoin dulu, USDT, baru kadang-kadang dibelanjakan ke altcoin karena informasi yang ada di sini mulai pada akumulasi ya. Penurunan dominasi ini sering menjadi indikator bahwa minat investor terhadap meme coin mulai melemah dalam siklus pasar cryptocurrency. Kondisi seperti ini biasanya terjadi ketika investor mulai lebih selektif dalam memilih aset akibat meme coin kehilangan daya tarik sebagai instrumen spekulatif jangka pendek. Pasti akan milih-milih yang berfundament bagus seperti PP. 3. Aktivitas trader anjlok hingga 87%. Anjlok. Ya, ini salah satu. 4. Sentimen makro tekan pasar kripto dan meme coin masih dalam fase koreksi. Inilah waktu yang tepat untuk masuk bagi investor-investor yang cerdas. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ya, kita akan lihat di sini apa yang namanya jual belinya. Ini masih ramai. Rankingnya PP di 46. Nggak kemana-mana. Dengan market cap 24 triliun kemarin tertingginya dan koreksi hanya sedikit saja 3% di 2,3.
di 23,25 triliun. Aman. Dengan pemegangnya yang meningkat terus sudah 512.031 holder. Ya, ditambah lagi hanya turun 3%an lah ya. Suplai maksimal, suplai total, dan suplai yang beredar tetap. Koin displasi, koin yang desentralis ada di PP ya. Mungkin itu aja untuk sore hari ini. Saya juga baru selesai ndekok mandi. Ya, nanti info-info yang selanjutnya mungkin malam. Diperkirakan banyak yang memprediksi PP akan membuat gebrakan baru ke depan, akan mencetak jutawan baru dari PP. Tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan, bisa membiayai mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro di sini hanya memberikan info sebatas yang saya tahu, selebihnya ditanggung masing-masing. Untuk Pak Reno yang nanti lagi ngetol komen katanya rungkat di janda, nanti bisa masuk grup, kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing lagi di grup. Dia orang grup udah lama sebetulnya dari Jawa, cuma dia pindah ke Jambi kemarin, minta surat surat pindah untuk meningkahin orang sana, tapi katanya rungkat. Mohon maaf ya Pak Rino, mungkin saya membacanya seperti itu. Nanti kita bisa chat WA ya. Dia orang dekat juga, orang daerah sini, cuma rungkat di kok bisa gitu. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP